Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Di hari Minggu ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Pentakosta yang terbaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, Roh Kudus yang tercurah atas kami senantiasa memberikan kepada kami sukacita, semangat, dan penyingkapan akan firman-Mu, sehingga firman yang tersingkap terus melengkapi kami untuk kami semakin mengenal Tuhan, dan di dalam pengenalan kami akan Engkau, kami percaya akan kuasa-Mu yang terus berkarya melalui kami dalam hidup di dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Sekali lagi bacaan firman Tuhan terbaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita yang terbaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 ini diberikan tema Roh Kristus memerdekakan kita. Roh Kristus memerdekakan kita. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam bacaan di hari ini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma, di mana dia memiliki sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan jemaat ini, namun mereka tidak pernah berjumpa, tapi mereka memiliki sebuah kedekatan iman, kedekatan rohani yang luar biasa oleh karena mereka bersama-sama memiliki sebuah keyakinan di dalam Kristus. Sekalipun jemaat ini bukan didirikan oleh Rasul Paulus, tetapi jemaat ini bertumbuh juga adalah bagian dari bimbingan yang diberikan oleh Paulus melalui suratnya yang dikirimkan kepada jemaat di Roma. Saat ini Paulus menuliskan tentang hidup oleh Roh dengan membawa jemaat ini untuk memahami apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, secara khusus oleh Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi daging, tetapi kemudian dalam kedagingan yang mana ia hadir sebagai manusia itu, ia tidak melakukan dosa, dan olehnya
keselamatan itu didapatkan oleh manusia. Karena itu, Paulus kemudian membandingkan bahwa apa yang telah Yesus lakukan ke dalam dunia dengan mati tersalib bagi manusia sudah membatalkan segala tuntutan hukum Taurat. Dan oleh karena itu, setiap umat manusia tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Karena kedagingan kita sudah dimatikan atau sudah tersalib. Seiring dengan kematian Yesus, daging kita pun juga dimatikan. Kedagingan, keinginan-keinginan daging, yaitu hawa nafsu, percideraan, iri hati, kedengkian, kemabukan, perzinahan, segalanya itu telah dimatikan. Seiring dengan darah Yesus yang tercurah lalu kemudian menyucikan kita, dan kebangkitannya membuat kita hidup baru di dalam Kristus, dan hidup yang baru itu dituntun oleh roh. Oleh karena itu, sekalian orang yang percaya kepada Kristus otomatis memiliki roh Kristus. Jika kita hidup dan percaya Kristus, roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, dan dari roh itu kemudian memampukan kita untuk bersaksi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dengan demikian, maka ketika roh Kristus itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, roh Kristus itu pun juga kemudian memerdekakan kita, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, tetapi kita hidup di dalam kemerdekaan, dan kita percaya bahwa apa yang telah Kristus lakukan di dalam kehidupan ini bagi kita untuk menyelamatkan kita, maka kita pun mendapatkan sebuah kemerdekaan iman untuk juga dapat melakukan seperti apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupannya semasa ia bersama dengan manusia. Jika Kristus dapat mengalahkan segala kelemahan-kelemahan, maka kita pun juga dapat mengalahkan setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Jika Kristus dapat terus setia dan taat kepada Bapanya di sorga, maka kita pun juga dapat setia dan taat kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu adalah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu semua terjadi oleh karena pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. Saat ini dalam perayaan Pentakosta, roh Tuhan tercurah, roh kudus tercurah atas kehidupan kita. Roh itu memberikan kita semangat yang baru. Roh itu semakin memampukan kita untuk terus melihat segala karya-karya Tuhan yang besar yang ia kerjakan dalam dunia ini melalui kita. Dan apa yang dapat memampukan kita untuk mengerjakan karya-karya Tuhan itu adalah karena roh kudus itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan bagi kita manusia. Oleh karena itu, jika kita sudah memiliki roh kudus, maka jangan kita takut, jangan kita ragu-ragu, apalagi kita mundur. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap terus selalu memegang tangan kita untuk melangkah bersama dengan kita, untuk menunjukkan segala karya-karyanya yang besar melalui kita, dan akan tetap selalu menjaga dan mengawal hidup kita. Kalau kita memiliki berbagai macam kebutuhan kehidupan, roh itu akan menolong dan memampukan kita. Kalau kita tidak tahu caranya berdoa, roh itu juga akan memampukan dan menolong kita. Sebab firman-Nya mengatakan, rohnya menolong kita untuk mengeluarkan setiap keluhan-keluhan, menyampaikan setiap keluhan-keluhan, bahkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan sekalipun. Roh yang menyelidiki hati, dia akan mengungkapkan segalanya kepada Allah Bapa di sorga. Karena itu, setiap orang yang sudah memiliki roh kudus di dalam kehidupan, janganlah kita menghambakan diri kita kepada keinginan-keinginan dunia ini. Janganlah kita menghambakan dan membiarkan kehidupan kita berjalan menurut keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi biarlah di dalam penyertaan dan penjagaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kita semakin berkarya, kita semakin menunjukkan betapa Tuhan dalam kuasanya menghadirkan kita di dalam dunia untuk sebuah tujuan dan maksud yang luar biasa. Melalui kerja kita, melalui keluarga kita, melalui pendidikan kita, melalui setiap tantangan yang kita alami dalam hidup kita pun, Tuhan sedang menunjukkan karyanya. Melalui setiap kegagalan kita kah, ataupun melalui penderitaan kita, Tuhan sedang menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang.
tetap percaya kepadanya. Roh-Nya yang tercurah atas kita terus meneguhkan dan mengokohkan kita untuk menjalani kehidupan yang Dia karuniakan bagi kita. Selamat merayakan keturunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Kami percaya Roh-Mu yang tercurah atas kami semakin memberikan kepada kami keberanian dan kemerdekaan untuk mewartakan Kristus lewat kata dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku kami setiap hari. Jaga dan kawal kami ya Tuhan. Jaga dan pimpin kami untuk menjalani semua tanggung jawab kami. Dan tunjukkanlah kepada kami kebenaran kuasa-Mu ya Bapa, supaya kami tidak tersesat dan hilang begitu saja. Tapi kami ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, untuk terus mengarahkan kami pada kebenaran dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.